Nunggu Dokter Tresno. Halo, Miss. Hai, Miss, denger nggak suara aku? Sorry banget ya, aku masih di jalan nih. Nggak apa-apa ya, Miss? nggak apa-apa. Oke. Dengar kok suaranya jelas, Oke. clear. Oke. How are you, Miss? I'm good. How are you, Kak? I feel great. You feel great today? Yeah. That's good to hear. Okay, let's. I shared you the lesson material. Oke. Okay. Okay, shall we start the lesson? Yeah, today we will learn about the different very, so, and enough. Yeah. This is the very formula for very ya. Jadi apa aja nih perbedaan antara very, to, dan enough ya. Jadi kalau misalnya tiga kata ini ya sering ya kita jumpai dalam berbagai bentuk baik lisan maupun tulisan ya. Jadi kegunaannya untuk memberikan keterangan ya atas kadar kurang dan lebihnya suatu hal. Nah, kalau dilihat dari sekilas ya, very itu sama enough itu memiliki arti yang sama yaitu sangat atau terlalu. Nah, namun keduanya ini digunakan untuk dua jenis konteks kalimat yang berbeda. Ya, begitu juga dengan enough. Ya, yang berada dalam lingkup kata keterangan yang sejenis. Ya, jadi formula yang digunakan untuk penyusunan kalimat dengan menggunakan kata very. Jadi very ini digunakan ditambahkan. Jadi setelah kata very itu yang digunakan adalah adjective, adverb atau verb ing. Ya. Nah ini tuh fungsinya. Ya, yang pertama adalah to emphasize the strength of the adjective, adverb, or ing verb that follows it. Jadi very ini ya yang fungsinya yang pertama adalah berfungsi untuk menekankan ya atau menambah kekuatan pada adjektif atau kata sifat, adverb kata keterangan atau kata kerja yang ditambahkan ing ya yang mengikutinya. Yang kedua adalah very is a natural word. It can have a positive or negative meaning. Very makes the word that follows it even stronger. Jadi kata very ini merupakan kata yang netral ya. Ya, dia ini bisa memiliki makna yang positif atau negatif. Jadi very ini membuat katanya itu menjadi lebih kuat ya atau yang mengikutinya itu menjadi semakin kuat. Very cannot be used with extreme adjective or extreme adjective. Nah, sama nih ya. Jadi tidak bisa diikuti dengan kata sifat yang ekstrim ya. Tidak bisa digunakan atau dengan kata sifat ekstrim. Nah, sebagai contoh misalnya ya ada dua kata yang sama-sama memiliki makna suhu yang tinggi, yaitu hot dan boiling. In two words that both have the meaning high temperature, namely adalah hot and boiling. Ya, jadi kalimat yang pertama adalah the water is very hot. Ya, airnya sangat panas. Kemudian kalimat yang kedua adalah the water is very boiling. Airnya sangat mendidih ya. Jadi pada kata hot itu berarti kan panas ya. Jadi dapat disematkan kata very sebelum kata hot, kata sifat. Nah, namun ya pada kata boiling itu yang berarti adalah mendidih, itu kan disebut juga sebagai kata sifat ekstrim ya. Maka sebaiknya tidak diikuti dengan kata very yang menjadi very boiling karena ini termasuk frasa tersebut tidak dalam redundancy atau redundancy itu pengurangan. Jadi bisa disebut juga sebagai penghamburan kata ya. Jadi tidak bisa ya. Contoh ya. Sebentar. Ketinggalan ini contohnya sebenarnya. Oke, kita masuk ke to formula. Jadi contohnya yang lain lagi ya untuk
kata very, jadi contohnya adalah the author wrote very compelling, ya. Penulis menulis dengan sangat menarik. Ya. Atau Lisa can understand the subject very well. Lisa dapat memahami pelajarannya dengan sangat baik. Ya. Contoh yang lain lagi adalah he is very funny man. Ya, I like him. Dia adalah pria yang sangat baik. Aku menyukainya. Ya. Kemudian I couldn't call her. She had a very busy day at work. Ya. Aku tidak bisa menghubungi dia karena dia sangat sibuk bekerja. My house is very close to that store. Rumahku sangat dekat ya dengan toko itu. Ya, kemudian kita masuk ke formula untuk penggunaan to. Jadi to ini bisa diikuti oleh adjective atau adverb. Ya. Untuk maknanya ya to ini bermakna negatif. Ya, to means negative. Yang kedua adalah to means more or less than desired. Ya. Artinya to ini berarti lebih atau kurang ya dari yang diinginkan. Yang ketiga, to can be used with the infinitive with to after an adjective or adverb. In addition, the formula to plus adjective or adverb plus for or someone or something ya, to explain who or what we mean. Jadi yang kedua itu artinya kan to ini berarti lebih ya atau kurang dari yang diinginkan. Yang ketiga adalah to ini dapat digunakan ya dengan infinitive with to setelah adjective atau kata keterangan adverb. Ya, in addition, jadi selain itu ya ada tambahan. Selain itu, formula to dan adjective atau adverb ya untuk seseorang atau sesuatu itu menjelaskan siapa atau apa yang kita maksud. Nah, sebagai contoh ya, my coffee is too hot to drink. Jadi kopiku ini terlalu panas ya untuk diminum. This book is too complicated for me to understand. Buku ini terlalu sulit ya untuk aku mengerti. Oke. Contohnya adalah it's too noisy. Contoh penggunaan to, it's too noisy here. Let's go outside. Di sini terlalu berisik ya. Ayo kita pergi keluar. The shirt is too small. You have a bigger size. Kemeja ini terlalu kecil. Apakah kamu memiliki yang lebih besar lagi? Selanjutnya kita masuk untuk formula enough. Jadi formula enough ini ada dua formula. Yang formula pertama adalah enough diikuti dengan kata benda atau yang kita sebut dengan noun. Yang kedua adalah adjective atau adverb ditambahkan enough. Nah, fungsinya yang pertama adalah enough ini untuk describe something in the required amount. Jadi enough ini mendeskripsikan sesuatu dengan jumlah yang diperlukan. Yang kedua adalah enough has a positive meaning. This word means that we have something according to what we want. Jadi enough ini memiliki makna positif. Jadi kata ini memiliki arti bahwa kita memiliki sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, yang ketiga, enough can be used for someone or something. The method is to add an infinitive with to or a noun with for then followed by to. Jadi enough ini dapat digunakan ya untuk seseorang atau sesuatu. Ya, metodenya atau caranya adalah dengan menambahkan infinitif dengan atau kata benda ya. Baru kemudian diikuti oleh to. Contohnya adalah, for example, there's enough food for everyone to eat here. Ya, ada cukup makanan untuk dimakan oleh semua orang di sini.
We have enough money to save for the next holiday. Ya, kami memiliki uang yang cukup untuk ditabung ya untuk liburan berikutnya. Kemudian ini contoh atau example untuk contoh untuk Formula One ya. I have enough time to think about this decision. Aku memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan tentang keputusan ini. Our library has enough books to donate to children in need. Ya, perpustakaan kami memiliki cukup buku untuk didonasikan kepada anak-anak yang membutuhkan. My mom gave me enough kimchi to stock up for a year. Ibuku memberikan aku kimchi yang cukup ya, stok kimchi yang cukup untuk 1 tahun. The room has enough seats for me, for the whole attendees ya. Ruangan ini memiliki kursi yang cukup ya untuk seluruh peserta attendees. Yang kelima adalah I have to go to grocery shopping. I have to go to grocery shopping. I have to cook enough food for the guests. Ya, aku harus pergi berbelanja karena aku harus memasak makanan yang cukup untuk para tamu. Kemudian example Formula 2. Yang kedua adalah what she said about this problem is believable enough, I think. Ya, yang kedua adalah apa yang dia katakan ya tentang masalah ini cukup dipercaya menurut aku. I've read your writing and that was good enough after the revision. Nah, aku membaca tulisanmu dan itu cukup ya buatku untuk dan aku sudah membaca tulisanmu dan tulisanmu cukup bagus setelah direvisi. Ya, yang ketiga, are you sure you want to walk there? The bus stop is far enough from here. Ya, apa kamu yakin mau berjalan ke sana? Halte busnya cukup jauh dari sini. Yang keempat adalah we're going to watch a movie. I heard that it's interesting enough. Ya. Kami akan pergi menonton film. Ya, aku dengar filmnya cukup menarik. Yang kelima adalah he has been waiting for someone long enough in his. Ya, jadi yang keempat in his car ya itu ketinggalan. Jadi yang terakhir artinya dia masih menunggu seseorang cukup lama di dalam mobilnya. Jadi catatan ya, sekedar untuk catatan, apart from very and to, a word that is also widely used to show the degree of something is so. Jadi selain very dan to ya, selain kata very dan to, kata yang juga banyak digunakan untuk menunjukkan derajat suatu hal adalah so ya. Of course, so means very or to, not which mean so. Jadi tentu saja ya. So ini bermakna very atau to dan not ya, not which means so. Jadi so ini dapat ya digunakan untuk menggantikan very dan to karena maknanya itu bisa positif dan bisa negatif. Ya, so can be used to replace very and to because its meaning can be positive or negative. So it's used with an adjective and function to show a cause and effect relationship. Jadi so ini digunakan ya bersama adjektif, kata sifat, dan berfungsi menunjukkan hubungan sebab akibat. Sampai sini, nah, ini ada example-nya. It is so cold here that my nose hurt from inhaling. Jadi di sini tuh dingin sekali ya, sampai hidungku tuh terasa sakit karena harus menarik nafas. Rose is so excited about the concert she's going to watch tonight. Rose ini sangat bersemangat ya tentang konser yang mau dia tonton malam ini. I am so happy that you visit my house today.
Aku sangat bahagia karena kamu akan mengunjungi rumahku hari ini. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak dari Kak Everest? Berarti kalau misalkan tuh itu emang untuk kalimat negatif. Terus kalau enough itu di kalimat positif gitu ya, Miss. Umumnya begitu, tapi semuanya based on konteks ya. Oh, berarti bisa semua atau Ya, oke. ada lagi. Bentar. Hmm, sebentar. Kalau Jadi kalau tuh Zil. yang bermakna negatif, tidak semua ya. Jadi tuh yang bermakna negatif itu seperti misalnya my coffee is too hot to drink. Jadi itu kan jadi negatif tuh. Jadi Oh, kopiku terlalu panas untuk diminum. Ya, oh iya, sangat iya. panas untuk diminum. Jadi sehingga kamu tidak bisa untuk minum. Ya enggak? Terus kayak Aku misalnya this book is too complicated for me to understand. Itu kan juga suatu hal yang negatif. Jadi oh, bukunya oke. itu terlalu susah untuk aku mengerti. Oh, iya, negatif. Mm-mm. Ada lagi? Miss, aku lu Ya, ini deh adjektif sama adverb itu apa ya? adjektif itu kata sifat, adverb itu kata keterangan. Oh, oke. Ada lagi? Kalau noun itu kata benda. Hai. Noun. Oh, Verb udah tahu verb. formula satu itu noun. Kalau verb apa Kak? Gimana? Verb. Kalau kata Verb kerja, itu kata kerja udah tahu kan? ya. Ya. Jadi itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris dan harus diketahui ya. Jadi istilah-istilah itu selalu akan muncul ya dalam setiap kali kamu mempelajari bahasa Inggris. Oh, tapi kalau Miss ini bentar tadi mana sih yang ada ini? Oh, ini loh yang verbing itu semua ya, Miss. Maksudnya dari very, so sama enough tuh semua pakai verbing. Mana yang mana? Verb ing. Uh-uh. Itu maksudnya semua. Ini. Iya, Jadi ini atau sih ya oh Kak. ya. Nih very ini bisa diikuti oleh adjektif, bisa diikuti oleh adverb, atau bisa diikuti oleh verb ing. Jadi ada Oh tiga ya ini. atau. Oh jadi bis tiga-tiganya gitu bisa dipakai ya, Miss. Maksudnya dari Bisa. salah. Oh. Ya, contohnya untuk very tadi kan, very. Kalau very yang pakai adjektif atau very yang pakai kata ing ya. Oh, very. Ya, Oh the ya. author wrote a very compelling. Yang penulis menulis dengan sangat menarik. Kan very itu sangat ya. Compelling. Compelling itu menarik. Atau kalau misalnya pakai apa? Pakai So, kata sifat. Ya, he is a very funny man. I like him. Funny kan kata sifat kan? oh ya. Ya. Kemudian kalau misalnya adverb. Adverb apa ya? Oke, adverb ya. My home is very atau my house is very close to that store. Ini sangat dekat. Itu bisa disebut untuk kata adverb atau kata keterangan.
Keterangan bahwa rumahnya itu sangat dekat ya dengan toko itu. Toko itu. Ya, Oh iya. ya ada lagi. Yang tuh mungkin. Bentar, aku lihat tuh. Yang bagian tuh. Hmm. Nah, yang tuh ini ya. Jadi tuh itu formulanya adalah bisa diikuti dengan kata sifat atau kata keterangan ya, adjektif atau adverb. Halnya kalau diikuti dengan kata sifat ya. It's too noisy here. Let's go outside. Ya, jadi di sini terlalu berisik, ayo kita keluar. Ya, itu pakai adjektif. Tapi kalau pakai adverb gimana? Kata keterangan. Bentar. Tadi tadi kalimatnya Miss, sorry. It's too noisy here. Let's go outside. It's too noisy. Jadi kan terlalu berisik ya di sini. Berisik itu kan termasuk kata sifat. Oh, berarti bentar. Berarti apa? Kalau keterangan Mm-mm. belum tahu Untuk Miss. yang enough, Itu yang mana? bentar, aku belum tahu yang tadi yang Miss bilang apa? Tadi kan Miss bilang ya itu kalau diganti kata apa kata keterangan tadi sama ganti kata apa tadi tuh? Yang sifat. Tadi kan sifat udah yang too noisy. Ah. Oh Mm-mm. itu sifat. Nah iya Iya, maksudnya keterangannya gitu. Aku keterangan belum. yang diikuti dengan kata keterangan. Iya Mas. Itu gimana? Dengan adverb ya, maksudnya. Iya. Seperti nanti sih ya, kita bisa simak ya di contoh-contoh nanti, di exercise. Kalau misalnya yang enough. Enough itu kan ada pakai apa? Noun ya, adjective atau adverb. Jadi ada dua formula nih. Ya, yang pertama enough dengan noun. Ya kan? Jadi kalau noun itu apa? Kata benda kan? Jadi Iya. misalnya there is enough food for everyone to eat here. Jadi food itu kan termasuk kata benda. Enough food, Makanan makanan. cukup. We have Makanan. enough money to save for the next holiday. Ya, money juga termasuk kata benda. Oh iya. Dan itu Berarti termasuk formula one. Jadi setelah enough itu diikuti oleh kata benda. Kemudian untuk yang formula two, adjective atau adverb ditambah enough. Ya, soalnya ini ada di sini kok. Ini contohnya, ini contoh example formula one. Ini example formula two. Ya. What she said about this problem is believable enough, I think. Jadi apa yang dia sampaikan atau dia katakan ya tentang masalah ini dapat dipercaya menurutku. Jadi believable enough. Ya, jadi kalau misalnya kamu lihat tadi nih di sini enough. Jadi adjective atau adverb diikuti oleh enough. Kan kalau di sini kan enough-nya itu diikuti oleh believable. Apa believable dulu baru diikuti oleh enough. Jadi believable itu termasuk kata sifat atau adjective. Ya, kemudian di sini bisa dilihat lagi I've read your writing and that was good enough after the revision. Ya. Aku sudah membaca tulisanmu dan tulisanmu cukup bagus setelah direvisi. Jadi di sini menggunakan good dan enough. Jadi setelah good itu kan kata sifat ya. apa sifat? Kata sifat baru diikuti oleh enough.
Are you sure you want to work there? You want to walk there? The bus stop is far enough from here. Far. Ya. Ini juga kata apa nih? Keterangan ya, far. Tadi sama close. Close sama far itu kan opposite-nya. Jadi ini kata keterangan baru diikuti oleh enough. Kata keterangan tadi adverb. We're going to go to watch a movie. I heard that it's interesting enough. Interesting di sini adalah kata sifat ya. Jadi adjective ya. Jadi setelah interesting kata sifat diikuti oleh enough. He has been waiting for someone long enough in his car. Ketinggalan car ya. Jadi di sini sebelum enough itu ada long. Nah, di sini long itu adalah adverb ya. Menunjukkan bahwa dia sudah menunggu di mobilnya itu sudah lama. Oke. Berarti kalau bentar-bentar tadi yang enough mana sih? Kalau enough. Oh, berarti kata enough-nya tuh kalau yang Formula 2, Formula 2 itu di belakang ya, Miss, setelah Ya. adjective atau adverb. Ya. Oke. Oh ya, untuk tuh tadi ya. Yang Ya. keterangan. Kata keterangan ya. Tuh kata keterangan mana? Ini ya. Adverb. Dessert is too small for me. Ya, kemeja ini terlalu kecil untukku. Itu kan kecilnya di situ bukan sebagai kata sifat tapi kata keterangan. Do you have a bigger size? Punya ukuran yang lebih besar nggak? Gitu. Oh, itu ukuran yang lebih besar. Itu kata keterangan ya, Miss? Ya, keterangan. Bukan kata sifat. Kalau sifat kan udah tau kan, kayak noisy, berisik, gitu kan kata sifat. Tired, capek, kata kerja. Ya, tired atau kecapean. Ya, expensive itu juga kata sifat. Sampai sini udah jelas belum, Kak? Lumayan ini sih aku bingung soalnya ya mungkin aku bingungnya yang di adjective atau adverb kali ya, karena aku masih bingung, belum bisa membedakan mana sifat mana yang misalkan kayak Miss tadi kasih contoh nih, ini kan kata keterangan, coba dong diindikasi diubah sama pakai kata sifat gitu. Nah aku masih bingung di situ. Dirubah pakai kata sifat. Maksudnya kamu nggak tahu yang mana kata sifat, nggak tahu mana kata keterangan. Iya, belum tahu. Oh, jadi kata sifat itu yang menjelaskan atau apa? Menjelaskan tentang Kayak apa ya, kalau sifat tuh sama aja dengan aksi nggak sih, Miss? dengan apa? Aksi. Oh, aksi itu kata kerja. Oh, beda. Jadi kata sifat itu yang biasanya digunakan untuk menerangkan kata benda. Misalnya nih, kata benda. Jadi misalnya adalah rajin, diligent, cantik, beautiful, ya, handsome, tampan, smart, pintar. Kalau kata benda kan udah tahu kan, dia laki-laki, dia perempuan itu juga termasuk, atau ayah, dia apa laki-laki itu kan kata benda. Laki-laki itu ganteng. Jadi itu kan menjelaskan bahwa si laki-lakinya itu ganteng. Laki-lakinya adalah kata benda dan ganteng itu adalah kata sifat. Ya. Kata benda. Jadi dia adjektif itu menerangkan kata benda. Misalnya she is very smart. Jadi si itu kata bendanya adalah she, ya adjektifnya adalah smart. Is-nya adalah to be. She is very smart. Oh, yang oh iya, kalau she itu kata benda. Oh iya, orang kata benda ya, Miss. Ya, orang juga kata benda. Oh, jadi kata benda itu adalah kata-kata yang ada di sekeliling kita. Oke. Nah, terus kalau yang itu, Miss, yang
adverb. Ya, Miss, benar ya? Adverb itu kata keterangan ya. Ya. Jadi itu menjelaskan, memberikan keterangan ya, yang berada di depan atau sebelumnya. Misalnya kata keterangan itu adalah too hard, terlalu sulit, very well, sangat bagus. Itu adverb. Adverb yang lainnya apa? Sangat banyak, very much ya, positively, really, truly, itu juga kata keterangan ya. Simply, moderately, noticeably, hardly, barely, itu termasuk kata keterangan. Nanti deh kita pelajari lagi ya. Selanjutnya mungkin aku akan pisah deh. Ya, adjektif itu apa, adverb itu apa. Jadi kalau adverb itu ada 3. Nanti deh kita masuk ke situ ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke exercise. Saya sangat sedih tentang apa yang terjadi padamu. Gimana, Miss? Sorry, nggak putus. Saya sangat sedih tentang apa yang terjadi pada dirimu. Tentang apa jadi pada diri. Ini pakainya very ya, Miss? Kalau Ya, ya. I am very sad about what happened to you. Ya, I am very sad what happened to you. Mereka sangat kedinginan saat tidur di hutan. Mereka sangat kedinginan saat tidur di hutan. Kalau kedinginan tuh ini nggak sih, Miss? Cold while atau Cold aja. cold aja. Cold aja. They were very cold sleeping in the forest. Iya nggak sih kalau hutan forest? Forest ya. They felt, merasakan felt. They felt very cold. Very cold sleep. While sleeping. While itu while. apa? Saat. Ya, Saat tidur. Tidur di hutan. In the forest. Ya, betul. They felt very cold while sleeping in the forest. Selanjutnya, Fatimah adalah gadis yang sangat baik. Okay. Fatimah is a very good girl. Fatimah is a very nice girl. Very nice girl juga bisa ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Ini kan ya, Miss, pakai a very, pakai ada kata e. Ya. Karena kan gadis itu kan cuma satu orang. Seorang gadis. Walaupun dalam kalimat itu biasanya tidak tidak disebutkan ya. Tapi karena gadis kan biasanya bisa dihitung ya. Jadi maka menggunakan artikel a. Fatimah is a very nice girl. Jadi ini menjelaskan bahwa anaknya itu terdiri dari satu orang. Seseorang itu artinya seorang ya, satu yang menunjukkan bahwa dia itu terdiri dari satu. Bisa untuk satu buah, satu orang. Misalnya untuk benda gitu kan. Satu buah apel. Ya, kalau orang maka nggak bisa pakai satu buah, jadi satu orang gitu kan. Oh iya, benar. Selanjutnya,
Mereka bisa mengetik dengan sangat cepat. They mereka very Mm-mm. they can bentar deh. Mengetik tuh apa, Miss? Type or Ya, typing? Oh, bener. typing itu kata kerja yang verb diikuti dengan bentuk ing. Hmm. Berarti aku kan tadi ngomongnya type ya. Berarti ini Heeh, pakainya apa dong, Miss? Type type, atau typing bisa? type. Oh, Mm-mm. type. They can type very fast. They can type very fast. Tuh ya. Iya, dengar. Selanjutnya, oh, mengapa gigitan ular kobra sangat mematikan? Uh, Miss, tapi ini termasuk kalimat ini kan ya pertanyaannya? Atau apa? Ya, By us. We. Wait. Why is a cobra bite mm, so apa ya? Mematikan tuh deadly. Deadly. deadly, deadly. Deadly. Why is a cobra bite so deadly? Mm-mm. Why is a cobra bite very deadly? Oh, Tadi kamu pakai apa? kalau Tuh ya. Pakai apa? So. iya kok. Pakai Bener. apa? Kok aku pakai so sih? Pakai so ya. Iya ya Allah, bener. Jadi kan konteks kalimat Kalau kita tuh very to sama enough. Kenapa kamu jadi pakai so? Ayo. bener-bener. Ya Allah. Jadi kan cobra sangat mematikan. Very. Oh, very deadly ya. Ya, very deadly. Ya Allah. Sorry. Oh iya. Why bentar. Tadi berarti ke why is a cobra bite very deadly? Hmm. Deadly. Oke, selanjutnya. Apa yang dia lakukan sangat baik untukku? Baik. What? Hmm, bukan dengan baik. Oh, nih pakainya. What did he do very well for me? What he did? Gimana? He Apa yang dia did. lakukan? What he did? What what Oh ini he-nya di sini ya, Miss. Kayak aku tadi salah kayaknya deh. Aku ngomongnya itu what did he gitu Mm-hmm. very well for me. Do very well for me. What he did? Huh? Apa tadi? Ulang lagi. Do very well for me. Hmm. Jadi di sini kita menggunakan what he did, kan kalimat pertanyaan. Apa yang dilakukan was very good to me. Ini sangat Very baik good untukku. to me. Jadi dia sudah melakukan duluan nih apa yang sudah dia lakukan. Dia sudah melakukan duluan ya. Jadi yang dia lakukan itu sudah lampau, ya sangat baik untukku. Apa yang dia lakukan sangat baik untukku.
Oh iya, karena udah dilakukan ya, Miss. Ya, sudah dilakukan di masa lampau. Selanjutnya ya, dia tidak tahu bahwa tubuhmu sangat berat. Oh. Tubuhmu sangat berat. He does. He doesn't know. He doesn't know that your body is very heavy. He doesn't know that your body is very heavy. Very heavy. Ya. Dia telah mempelajari matematika dengan sangat baik. Pelajari ya, Miss? Mempelajari Oh. Dengan sangat baik. Pelajari. He had studied very. Miss, kalau matematika tuh ininya apa ya, Miss? Math ya, Miss? Ya, math. Atau Math. He had studied math very nice atau very good. Gimana tadi diulang? Dia, he has. Oh ini ya tadi aku pakainya had deh, Miss. Ya, karena kan subjeknya terdiri dari satu orang pakai he has ya. He has studied math very nice atau tadi aku bilangnya very good. Very well. Oh. Jadi nice itu biasanya digunakan untuk orang ya, orang. Kalau misalnya sangat baik kayak yang tadi kan, dia adalah gadis yang sangat baik. Very nice. She is a very nice girl. Itu ya. Jadi kalau well itu misalnya untuk yang tadi, misalnya dia belajar matematika dengan sangat baik, maka bisa menggunakan well. Ya. Okay. He has studied maths very well. Ya, selanjutnya. Belanda menjelajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Nah, ini kan pakai adverb ya. Oh ya, benar-benar. Belanda ini menjelajah atau menjelajahi, Miss? Menjelajah. Oke. Indonesia. Miss, kalau Belanda tuh emang Belanda, maksudnya negara Belanda nih ngomongnya emang Belanda atau ada kata lain? Ada kata lain? Bentar. Apa, Miss? Ya, the Dutch. Oh, the Dutch? Ya, Dutch. Makanya kalau nggak salah tuh ada mentega ya, mentega atau butter ya tuh kalau lupa. Mereknya adalah Dutch Lady. Oh. Dari Belanda, produk dari Belanda. Oh. Ada ya, aku lupa nama produknya apa. Dutch Lady itu maksudnya apa ya? Industrinya apa ya waktu itu? Oh, susu ya. Oh, ada, Miss? Ada. Oh.
Coba aja kamu Google Dutch lady. Oh, emang niat itunya The Dutch gitu. Dutch lady judulnya. Oh, dia malah keluaran produksi Malaysia malah. Keluaran dari Friesland Campina. Oh iya Merger iya, ya. industri BHD ya, Miss. Iya, Ini oh, iya sih. dia ada sih harusnya yang lain tuh. Dia kemasannya mirip kayak Frisian flag gitu loh. Iya, aku kira nih Vision Flex serius. Itu Dutch Oh, lady. ternyata The Dutch. Kalau nggak Oh, salah The dulu Dutch. ada yang mentega juga, yang namanya Dutch lady atau apa ya? Mentega, Ah, lupa deh. Dutch lady. Kalau Dutch lady itu sendiri itu sebenarnya ada itu ya. Dutch lady itu ada artinya ya. Wanita Belanda. Jadi wanita itu yang pakai apa? Baju khas Belanda itu yang ada topinya warna putih. oh, Gitu. oh, Yang kayak gitu ya. oh, itu ada. Jadinya uh, the Dutch colonize Indonesia for a very nggak bentar. Kalau beda nggak sih, Miss, kalau sangat lama uh, sama dalam waktu yang sangat lama. Jadi for a very long time gitu. Ya, for a very long time. Ah, oke. Dalam waktu yang sangat lama. The Dutch colonized Indonesia for a Indonesia, very long a time. very long time. Ya. Coba selanjutnya. Sudah terlambat untuk memberitahu Samantha bahwa dia akan terlambat. Sudah terlambat. Terlambatnya 2 kali nih ya. Sudah Hmm, terlambat untuk memberitahu Samantha bahwa dia akan terlambat. oke, terlambat. Terlambat. Sudah terlambat untuk memberitahu Samantha bahwa ini Samantanya biasa aja kan ya, Miss? Maksudnya nggak ada haknya atau Biasa aja. oke. It was like that. Hmm, tuh. It was too late to tell Samantha that she would be late. Ya benar, she would be Oh, late. would itu digunakan untuk past tense ya. Pakai Ah, will jadi. Jadi she, it's too late to tell Samantha that she will be late. that she will be late. Oh, Ya, oke. Oke, oke, oke. selanjutnya. Oh, Bayi saya terlalu muda untuk makan roti lapis. Bayi saya roti. terlalu muda untuk makan roti lapis. My yang bentar. Kalau roti lapis itu sandwich, Miss. Iya, Oh, my baby is too young to mm-mm. bentar. Ini oh ya, makanya to eat sandwich. Ya. My baby is too Baby is too young, bukan young. young ya, young Mhm. Young to eat to eat sandwiches. sandwich. Oh iya, Maksudnya sandwiches. sandwichnya banyak, bukan lebih dari satu ya. Aku Hmm. terlalu muda untuk mengetahui faktanya. Ini pakai I'm too young. I am too young Mm-mm.
to know the facts. Apa sih kalau fakta? Facts ya. Ya, fact, fakta. I'm too young to know the fact atau that fact. Ya. That fact. That fact. Diki cukup pintar memecahkan masalah. Diki cukup pintar memecahkan masalah. Pintar. Diki pintar itu solving. Diki is quite ntar. Salah. Kok quite sih? Diki is very very good at solving problems. Problem. Jadi di sini pakai apa? Very to atau enough? Very. Bentar. Diki is very. Very nggak sih, Miss? Karena sama kayak yang perempuan tadi juga. Maksudnya, ini kan pintar ya. Diki cukup pintar untuk memecahkan masalah. Berarti pintar. Pakainya yes. Dia sangat very, Miss. Dia pakainya very. Karena kalau dia sangat Ya, Diki. Diki cukup pintar memecahkan masalah. Kalau kamu pakai very, jadi cukup pintar. Oh iya, ini kan nggak, maksudnya kalau very itu sangat. Iya kan sangat. Kalau cukup apa? Oh, enough. Ya, jadi Diki is enough. Tadi aku Diki cukup pintar untuk memecahkan masalah. Diki is enough. Untuk memecahkan masalah. Good at solving problems. Coba in complete sentence. Diki is enough good at solving problems. Memecahkan dong, Miss. Memecahkan solve the Oh, problem. solve. Tapi ada yang kurang tepat ya. Jadi Diki is intelligent enough to solve the problem. Diki is intelligent. Cukup pintar. Intelligent. Cukupin. Oh, oke. Jadi ini formula berapa nih? Enough formula kan ada 2. Formula 1 apa formula 2? Ini formula 2 ini kan ini nggak sih, Miss? Ya, formula 2. Kata keterangan ya, Miss? Kata sifat dong. Pintar. Ya. Oh, pintarnya. Okay. Nah, kalau ini kata keterangan. Coba. Kamu tidak berjalan cukup cepat. Cepat itu kan kata keterangan. Bukan kata sifat. Oh, bentar. Tidak berjalan cukup cepat. Yuk. Walk. You are not berjalan. You are not walking fast enough. Ya. You are not walking fast enough. Fast. Ya. Kemeja ini cukup mahal untuk dibeli. Miss, kalau kemeja tuh sama aja nggak sih kalau nggak ada yang beda ya?
Kalau ini shirt doang ya, Miss, kalau kemeja? Ya, kalau t-shirt itu kaos oblong. Hmm, Gimana? bentar. Cukup. This shirt is enough expensive to buy. Balik ya. Expensive enough. Oh, is expensive enough. Cukup mahal. Jadi Oh, expensive ini dibayar. kata apa? Expensive kata sifat ya? Ya, sifat. Iya benar. Benar. Ya. Coba, celanamu cukup kecil untuk muat di tubuhku. Cukup kecil. Muat di tubuh. Berarti your Your? your pants Mm-mm. are small enough to fit me. Ya. Iya benar. Ya, jadi kalau pants itu versi American, kalau versi British maka itu dibacanya trousers. Your trousers are small enough to fit me. Oh, itu yang British. British trousers. Pants itu American. Jadi tadi di situ menjelaskan tentang apa? Small-nya? Adjective atau adverb? Bentar. Itu kan kata. Oh, ini yang di small-nya, Miss. Mm-mm. Kata keterangan. Kata keterangan itu apa? Bentar. Adverb. Ya, adverb ya. Oke. Coba lagi. Satu lagi. Ya. Oke. Tidak cukup banyak anak yang datang ke kolam renang. Yang datang ya, Miss. Tidak. Ini kata negatif. Tidak cukup. Not there kalau tadi. Oh. Not enough children come to the swimming pool. Not enough kids, ya children juga bisa. Kids or children are coming to the pool. Jadi kalau kids itu versi American, kalau children itu versi British. Ya. Oh iya. Not enough kids. Jadi di sini apa? Tidak cukup banyak. Itu menjelaskan tentang apa? Tidak cukup anak. Maksudnya tidak cukup. Iya, tidak cukup banyak Iya. itu termasuk adjective atau adverb? Tidak cukup banyak. Itu benar. Benar, tidak cukup banyak. Adverb. Yes. Ya. Tidak cukup banyak keterangan. Ya. Jadi udah bisa kan membedakan mana yang adverb dan mana adjective? Ya, lumayan, Miss. Bisa. Karena kayak banyak banget gitu loh, Miss. Apanya yang banyak? Kata-katanya, maksudnya, gimana ya? Tadi masih suka bingung mana yang kayak yakin gak yakin gitu. Oh ya udah coba pertemuan selanjutnya kita bahas tentang adjective dan adjective dulu nanti satu-satu ya adjective baru adverb gitu ya. Oke, Miss, boleh. Thank you so much sampai sini. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan kita selesaikan sampai sini ya Kak ya. Jadi kita ketemu lagi di sesi berikutnya kita akan bahas tentang adjective. Oke, thank you for the class tonight, Miss. Oke, nanti aku akan kasih homework ya. Oh, oke, boleh. Ya, thank you Kak. Have a good Ya, rest. bye-bye, Bye-bye. Miss.